Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayatuhal ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat, kesempatan kita bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka kegiatan membahas firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pilar-pilar penting dalam pendidikan anak, yang mana kajian ini diselenggarakan oleh FSOG Ibnu Umar Balikpapan. Apa Bu FSOG ini Bu? Forum? Oh, forum silaturahmi orang tua dan guru. Bukan semacam komite gitu. Serupa tapi tak sama ya. Baik. Alhamdulillah, saya lama sudah nggak pernah datang ke Ibnu Umar, Bu. Iya, karena Ibnu Umar ini terlalu banyak kenangan indah di Ibnu Umar. Iya, kita hitung beberapa tokoh. Saya sedikit membuka kilas balik. Ya, kalau kata Soekarno itu jas merah. Oh, jas merah, Bu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, jas merah. 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, ya, di Ibnu Umar ini berkumpul banyak ustadz. Ini ada orang tua dari MI juga? Orang tua dari PAUD ada juga? Ada ya, berarti ada yang mewakili. Ya, mungkin ada yang belum tahu kan, ini cerita. Ya, cerita 9 tahun yang lalu. Katakanlah Ustadz Nadif yang sekarang memimpin Pondok An-Nawawi. Pernah dengar namanya, Bu? Pernah. Beliau itu teman ngajar saya di Ibnu Umar. Ya, pada saat itu 8-9 tahun yang lalu. Nah, Ustadz Nadif. Ya, beliau Masya Allah kan gitu. Pada saat pulang dari Yaman di Balikpapan, datang ke Balikpapan, di antara tempat persinggahannya adalah Ibnu Umar. Jadi orang besar di Balikpapan. Ya, kan orangnya besar juga, kan gitu. Kalau saya orang kecil, ya orangnya kecil kan. Nah, kemudian kita sebut nama Ustadz Fakih Hamzah. Sekarang beliau menjadi mudir di Lahat, Sumatera Selatan. Ya, jadi mudir di Lahat, Sumatera Selatan. Beliau juga pernah mengenyam ilmu mengajar di Ibnu Umar sekitar 8-9 tahun yang lalu.
Itu Ustaz Fakih Hamzah. Belum lagi kalau kita sebut nama Ustaz Abu Umar Bashir. Ya, Ustaz Abu Umar Bashir. Bukan Abu Bakar Bashir. Ya, Abu Bakar Bashir jalurnya beda. Ya, nanti ditangkap sama Densus 88. Nah, Abu Umar Bashir, beliau penulis buku terkenal, ya, Sandiwara Langit, ya kan, Sutra Ungu, dan buku-buku yang lainnya. Nah, Ustaz Abu Umar Bashir pernah juga menjadi pembina di Ibnu Umar. Kemudian yang sekarang menjadi kepala sekolah di TK Cahaya Ilmu pernah juga ya mengenyam atau singgah ya untuk belajar mengajar di mana? Di Ibnu Umar. Dan banyak lagi ustadz dan ustazah ya yang dahulunya pernah memang mengambil pelajaran ya pelajaran-pelajaran penting dalam mengajar itu di Ibnu Umar, termasuk saya walaupun saya hanya mampir sekitar 1 atau 2 tahun di Ibnu Umar. Tapi Masya Allah, artinya apa? Ibnu Umar ini menelurkan orang-orang besar, ya menelurkan ustadz dan ustazah, ya dalam kiprah dakwah sunnah di balik papan. Masya Allah. Dan alhamdulillah, ya sekarang sudah ada Ustadz Burhan di Ibnu Umar, ada Ustadz Marwan, kemudian Ustadz siapa lagi? Ustadz Nurul Azmi tetap menjadi pembina di sini, Ustadz Abu Yaman. Dan Masya Allah, semoga Ibnu Umar semakin jaya, berkembang dan istiqomah sampai kapanpun juga. Amin. Allahumma amin. Nah itu sekilas cerita Bu ya. Sekilas cerita. Jadi jangan anggap saya tamu di sini Bu. Ya karena saya sudah 9 tahun yang lalu sudah pernah menjadi tuan rumah di sini. Jadi ibu-ibu yang baru datang berarti tamu saya sekarang. Baik, kita masuk pada pembahasan rokais fi tarbiyatil abna. Pilar-pilar di dalam pendidikan anak. Saya mengambil materi dari Kutaib yang dikarang oleh Syekh ya Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Ya, beliau menulis beberapa pilar di dalam Kutaib ini ya, pilar-pilar apa saja yang perlu kita perhatikan ya, di dalam proses pendidikan anak. Ya walaupun tentunya nanti nggak mungkin kita selesai membahas secara keseluruhan, ya paling tidak muqaddimahnya ini yang kita bahas. Karena biasanya dalam kitab-kitab para ulama, ya muqaddimah itu adalah bentuk rangkuman dari isi kitab. Ya, rangkuman dari isi kitab. Kalau bahasa mahasiswanya sinopsis ya Bu ya. Ya seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita membaca kitab, apa yang perlu kita perhatikan sebelum membaca isi kitab, yaitu kita baca daftar isi. Daftar isi. Jadi sebelum ibu masuk ke tengah-tengah kitab, maka yang harus dibaca muqaddimah dan daftar isi. Jadi kalau udah ditanya sama teman-teman, sudah pernah baca kitab ini? Sudah, alhamdulillah, selesai daftar isinya kan gitu. Daftar isinya. Nah, maka di sini daftar isinya ya, saya sebutkan ya, di daftar isinya pilar-pilarnya secara umum. Yang pertama, proses pendidikan anak, pilar yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah memilih istri yang salihah. Berarti sebaliknya, kalau seorang wanita yaitu memilih suami yang saleh. Ustaz, suami saya nggak saleh Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Cari lagi Ustaz. Ya tidak. Tentunya bagaimana mewujudkan suami yang saleh.
ajak ngaji bareng, ya, kasih hadiah buku, kasih link-link yang bermanfaat dan seterusnya. Ini yang pertama. Ini yang disebutkan oleh beliau, walaupun bukan ini yang kita bahas. Nah, kemudian yang kedua adalah senantiasa berdoa, kata beliau. Ini saya sebutkan daftar isinya dulu. Berdoa, mendoakan anak-anak kita. Jadi mendoakan anak ini bukan hanya saat adanya anak tersebut terlahir ke muka bumi ini, tetapi sebelum dia lahir juga senantiasa kita mendoakan. Artinya masih dalam kandungan, kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, ya, daftar isinya, memilih nama yang baik. Nah, ini prosedur dalam pilar pendidikan anak. Memilih nama yang baik. Tentunya nama-nama yang baik ya adalah nama-nama yang telah dijelaskan oleh para ulama, ya, seperti nama-nama yang disebutkan dalam hadis, yaitu Abdurrahman dan seterusnya. Ya, nama-nama yang berkaitan dengan Asmaul Husna, nama sahabat, dan juga nama-nama orang soleh dahulu. Ya, walaupun hukumnya mubah-mubah saja dalam memberi nama, yang penting maknanya baik. Nah, kemudian pilar yang berikutnya, pilar yang keempat, tentunya ini semua ada pembahasan tersendiri ya, secara detail dijelaskan oleh Syekh. Yang keempat yaitu berbuat adil terhadap anak-anak. Ya, berbuat adil terhadap anak-anak ini bukan berarti harus sama. Ya, tentunya kebutuhan anak laki-laki berbeda dengan kebutuhan anak perempuan. Ya, dari baju saja, ya, kalau anak laki-laki 100 bisa dapat 3, ya kan? Yang perempuan, ya, kadang-kala 300 baru dapat 1. Jadi adil itu tidak identik dengan sama. Ada nggak baju 103? Banyak. Itu di pinggir-pinggir jalan kan serba 35.000. Nah, tawar-tawar ya dapatlah 103. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang kelima, pilar dalam pendidikan anak yaitu ar-rifqu war-rahmah, yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Ya, lemah lembut dan kasih sayang, nggak sangar. Ya, jadi orang tua jangan galak-galak. Sebentar-bentar pegang sapu, sebentar-bentar nyubit, ya, sebentar-bentar maki-maki. Isi penghuni kebun binatang keluar semua. Nah, ini hati-hati. Ya, karena ucapan itu akan terekam. Yang namanya anak itu identik dengan apa? Peniru ulu. Ya, anak itu peniru ulu. Maka kedepankan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kemudian yang berikutnya, an-nushu wa tawjih, nasihat dan arahan. Ya, nasihat dan arahan. Jadi dalam proses pendidikan anak, ya, bukan hanya adil, bukan hanya memilih nama yang baik, bukan hanya lemah lembut dan kasih sayang, tetapi juga perlu nasihat dan arahan. Karena yang namanya anak-anak ini dalam kondisi labil, ya, maka terus perlu yang namanya nasihat dan arahan. Berapa kali nasihatnya Ustaz? Tidak terbatas, tidak terhingga. Ya, yang namanya nasihat ini tidak terbatas, tidak terhingga. Karena bisa jadi, ya, satu kali dinasehatin belum mempan, ya mungkin di yang saat ke 100 kali mungkin, ya, ke 100 kali, ya, dia di situ dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan bosan-bosan dalam menasehati anak. Kemudian yang berikutnya al-jalisus shalih, yaitu mencarikan teman anak itu teman yang baik. Ya, karena namanya as-sahibu sahib. Yang namanya teman dekat itu bisa
menarik. Menarik pada keburukan atau menarik pada kebaikan. Kalau teman kita ya bergaulnya dengan anak yang suka main futsal, maka lambat laun dia akan ikut main futsal. Kalau anak kita bergaul dengan anak-anak yang suka main ML, ya Mobile Legend, ya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan bergaul dia dengan intensif, maka dia akan berubah. Nanti dia juga akan hobi main game online. Nah, jadi teman ini menentukan karakter dari anak kita. Maka kalau misalnya sudah tahu ya temannya ini adalah teman yang buruk, sebisa mungkin kita cut. Ya, tentunya dengan cara yang elegan kan begitu. Nah, kemudian yang terakhir pilar yang ke berapa Bu? 8, yaitu al-qudwatul hasanah. Yang memberikan qudwah, suri tauladan yang baik. Kalau ayah ibunya bisa memberikan contoh yang baik, maka insya Allah juga anak-anak ya akan menjadi baik. Kalau misalnya contohnya, artinya role model-nya ini di rumahnya ini tuh tidak baik, ya maka anak-anak pun akan mencontoh apa yang dia lihat. Makanya ketika kita melakukan kesalahan di rumah, ya mungkin antara suami dengan istri dan dengan suami, upayakan jangan di hadapan anak. Ibu-ibu mau ngomel sama suami ibu, tarik tangan suaminya Bu ke kamar. Jangan di hadapan anak. Ya karena kalau seperti itu nanti kakaknya akan ngomelin adiknya juga ngomelin adiknya lagi, terus seperti itu. Ya makanya kalau mau ngomel, tarik dulu, kasih kode suaminya suruh masuk. Ya baru diomelin habis-habisan di dalam kamar kan begitu. Jangan di hadapan anak-anak. Nah ini 8 pilar yang ada di daftar isi yang akan dijelaskan oleh Syekh ya Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kira-kira sudah paham Bu? Berarti kita tutup pengajian kita. Kan sudah selesai 8 pilar nih. Oke. Nah ini daftar isinya. Nah, ini yang akan kita bahas ya 8 pilar ini. Dan 8 pilar ini ya ini paling tidak 8 kali pertemuan baru selesai. 8 kali pertemuan minimal ya, 8 kali pertemuan baru selesai. Tapi insya Allah kita baca mukadimahnya saja yang disampaikan oleh beliau. Baik. Ya, di dalam kutub ini beliau menjelaskan di dalam mukadimah, ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba Allah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Khalil, kekasih Allah. Khalil ya, ini kan kalau dalam pembahasan kitab-kitab tauhid itu disebutkan ini lebih tinggi dari mahabbah. Ya, sifat Khalil ya, kekasih ini lebih dari mahabbah. Mahabbah hanya sekedar cinta, tetapi Khalil ini jauh lebih tinggi dari bentuk cinta. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi ya yang punya julukan Khalilullah itu siapa Bu? Nabi yang punya julukan Khalilullah siapa? Kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena derajat Khalil, kekasih ini lebih dari cinta seperti biasanya. Ya wa khalili nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Utusan kekasihnya Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya, amma ba'd.
Kemudian apa kata beliau? Fa inna min ahammil wajibatil jasimati wal amanatil azimati allati yajibu 'alal 'abdi ay ya'taniya biha fi hadhil hayat abna'ahu. Masya Allah. Ini ucapan yang luar biasa dari beliau. Ya, sesungguhnya di antara kewajiban yang sangat penting, ya, amanah yang sangat agung, amanah yang sangat agung yang diwajibkan kepada seorang hamba, ya, kepada seorang hamba, yaitu apa? Di dalam kehidupan ini yang harus diperhatikan adalah abna'ahu, yaitu anak-anaknya. Nah, jadi di antara kewajiban yang penting, amanah yang agung yang perlu kita perhatikan di muka bumi ini adalah yang berkaitan dengan anak-anak. Insyaallah. Jadi bukan hanya berkaitan dengan makan dan minum, ya, bukan hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi kata beliau min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nushihim wa tawjihihim. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu yang berkaitan dengan apa? Tarbiyah, pendidikannya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya harus punya cita-cita tinggi terhadap anak-anak, bagaimana pendidikan anak-anak kita ini setinggi mungkin. Ya. Bagaimana menjadikan anak-anak kita ini orang yang alim, orang yang paham agama, orang yang betul-betul bisa ya menjadi orang yang terdidik. Nah, seperti itu. Bagaimana konsep orang tua ini punya pandangan ke depan. Nah, kemudian juga selain pendidikan anak-anak juga perhatikan ta'dibihim, yaitu adab dan akhlak. Ya, ta'dib, ya, ini lebih spesifik lagi, yaitu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi bukan hanya pendidikannya saja. Apa manfaatnya S1, S2, S3, S4 kan gitu, kalau memang ada S4. Nah, kalau misalkan dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, apa manfaatnya sekolah tinggi-tinggi? Baik adab terhadap Allah, ya, adab terhadap Nabi dan Rasul, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, tetangga, teman, ya, dan keluarga. Maka adab ini juga penting. Kemudian selain itu juga wa nushihim, yaitu yang berkaitan dengan nasihat-nasihat. Ya, artinya nasihat untuk mereka. Wa taujihihim, begitu juga yang berkaitan dengan pengarahan. Ya, bentuknya pengarahan. Jadi bukan hanya dididik, ya, bukan hanya dinasehati, tetapi lebih dari itu yaitu terus diarahkan. Jadi beda antara pengajaran dan arahan. Ya, pengajaran dan pengarahan ini beda. Kalau pengajaran ya hanya sekedar 1 ditambah 1 2. Tapi kalau pengarahan ya setelah 1 ditambah 1 2, nah kemudian ini dari mana dapatnya, kemudian bagaimana kelanjutannya, kamu sudah bisa atau belum, dan seterusnya. Ini bentuk pengarahan. Ya, makanya dalam kata-kata beliau di sini mulai dari tarbiyah, ta'dib, nushih, kemudian taujih, yaitu adanya pengarahan. Kalau anak sudah diajarin sesuatu, maka harus di cross check. Ya, di cross check, dievaluasi pelajaran yang dulu masih bisa atau tidak. Kan begitu. Pelajaran yang sudah diajarkan sudah bisa atau belum. Maka inilah bentuk taujih, yaitu pengarahan. Fa innal abna'a min jumlatil amanatil 'azimati allati amara Allah azza wa jalla bi ri'ayatiha wa hifdhiha. Kata beliau apa? Karena sesungguhnya ya, anak-anak itu adalah bagian dari amanah yang sangat besar yang Allah perintahkan
kepada kita, yaitu kepada orang tua, untuk apa? Riayatiha, untuk memperhatikannya, ya, untuk memperhatikannya. Jangan hanya sekedar banyak anak tapi anak nggak dapat perhatian. Ya, anaknya berapa? 7, yang satu ingusan, yang satu budikan, yang satu gatel-gatel, ya, yang satu main di tanah. 7 anaknya tapi nggak dapat perhatian. Ya lebih baik anaknya 12 tapi perhatiannya maksimal kan. Iya, daripada anaknya 2 tapi nggak diperhatiin. Yang satu tinggal sama bibinya, yang satu tinggal sama mbahnya, suami istri pengantin baru terus selama 60 tahun. Kan begitu. Ada nggak yang seperti ini, Bu? Ada. Ya, anaknya dititip sama mbahnya karena suami istri sibuk cari cuan. Nah ini kan aneh. Ya, mau nikah, mau punya anak, tapi nggak mau urus anak. Ya, hati-hati, nanti ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bentuk perhatiannya? Ya, riayahnya, perhatiannya ini baik dari sisi kesehatannya. Ya, kadang orang tua ini nggak punya perhatian secara detail terhadap anak. Ya, yang biasanya ini ceria, kalau sudah 3 hari ini kok diam. Nah ini harus diperhatikan. Ya, harus ditanya kenapa. Ya, harus diselidiki kenapa. Ya, bisa jadi apa? Dia punya masalah dengan temannya, punya masalah dengan adik kakaknya, ya, atau bahkan bisa jadi ya dia diganggu oleh makhluk halus kan begitu, oleh jin dan lain sebagainya. Maka kita punya perhatian. Ya, perhatian juga dari sisi apanya? Ya, dari sisi kesehatannya, dari sisi kebersihannya, dan juga dari sisi-sisi yang lainnya, perubahan mental, ya, kemudian perubahan karakter. Maka semua harus kita perhatikan. Jangan hanya yang berkaitan dengan makan dan minumnya saja. Ya, makan 3 kali sehari sudah selesai urusan, tidak. Ya, memperhatikan anak itu bukan hanya dari sisi itu. Ya, rambutnya sudah gondrong dikit, ya dirapihin. Ya, kutunya banyak, ya diperhatiin bagaimana kutunya hilang. Nah, itu bentuk perhatian terhadap anak. Jadi luas bentuk perhatiannya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih makan. Kalau sekedar ngasih makan, ya kerbau juga ibunya bisa ngasih makan anaknya kerbau kan gitu. Baik, wa hifdhiha. Nah, begitu juga selain bentuk perhatian terhadap anak-anak juga jaga ya anak-anak ini dari pergaulan, kemudian jaga dari apa yang bentuk-bentuk kejahatan. Ya, ketika safar, bagaimana anak-anak ini kita jaga dengan semaksimal mungkin. Kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ya, yaitu apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya, anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita jaga. Ya, jangan diabaikan, jangan dibiarkan. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita memberikan pendidikan? Sudahkah kita memberikan arahan? Sudahkah kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita? Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ayadha, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ini terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 32.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulahu wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nah, ini amanah yang diberikan kepada kita, yaitu anak-anak. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala kama annahu wahabal aba hadhihi ni'mah al-'azimah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada orang tua nikmat yang sangat besar ini. Kira-kira punya anak ini nikmat enggak, Bu? Enak nggak kalau misalnya berdua sepanjang masa selama 60 tahun di dunia ini? Enak nggak? Tidak mendengar suara tangisan, tidak mendengar suara canda dan tawa, ya, tidak mendengar suara anak-anak kelahi tengkar. Enak nggak kira-kira? Sepi, sunyi, ya seperti itu. Ya, maka ini anak ini adalah nikmat besar, ya. Dan nikmat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ini luar biasa. Ya, sungguh kata Allah di dalam Quran surat At-Takatsur, sungguh kalian pasti akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang apa? Tentang kenikmatan yang kalian bermegah-megahan di dunia itu. Karena anak ini adalah nikmat dan kita merasakan nikmatnya anak ini, ya, kita bahagia, ya. Kadang sesekali kita nangis karena anak, kadang sesekali kita tertawa dan tersenyum, kadang juga kita kesel. Nah, itulah dinamika bersama anak. Ya, kalau nggak kesel itu namanya bukan anak-anak, Bu. Ya, kalau misalnya anaknya itu diem aja gitu kan, nggak lari sana, nggak lari sini, tenang, diajak ke sana mau, diajak ke sini mau, suruh duduk oke, suruh diri oke. Nah, ini berarti anak ini ada apa-apanya, Bu. Ya, anak ini ada apa-apanya. Berarti ini perlu diperiksakan di apa namanya? Psikologi. Ya, psikiater ya. Perlu diperiksakan. Duduk, diri. Nah, ini namanya bukan jiwa anak. Jiwa anak itu penuh dengan penasaran. Kan seperti itu. Nah, jadi kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna. Ya, di dalam ayat ini tsumma latus'alunna. Ini Allah langsung memberikan dua taukid. Ya, dua taukid. Latus'alunna. Ya, lam ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka ini bermakna taukid. Ya, betul-betul sungguh kata Allah, kalian pasti akan ditanya. Latus'alunna. Ya, ada nun taukid juga. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah, kalian itu pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang apa? Tentang kenikmatan yang kalian bermegah-megahan di dunia itu. Ya, termasuk kenikmatan ini adalah anak. Nanti akan ditanya. Ya, anak kita dikasih nama yang bagus apa enggak? Anak kita dikasih arahan apa enggak? Anak kita ini dapat apa? Gizi yang layak atau tidak, kan begitu. Maka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan tersebut. Apalagi kenikmatan yang lain. Punya mobilnya untuk apa? Punya motornya untuk apa? Punya tas branded 10, ya. Gantung di lemari kolektor, ya, seperti itu. Nanti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya baju mahal-mahal, ya kan? Yang harga 5 juta, yang harga 3,5 juta dipakai, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kenikmatan sampai satu butir nasi yang kita makan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan apa yang kita rasakan di dunia ini. Nanti Allah akan tanya semua itu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup sepatu ya 2 atau 3. Ini kadang sampai 15.
sepatu kondangan lain, ya sepatu parenting lain, ya sepatu jalan lain, sepatu pantai lain, sampai 15 sepatunya. Ya kan seperti itu. Ini ada ibu-ibu di sini. Ya insya Allah nggak ada satu atau dua, banyak. Nah, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak ini adalah anugerah, anak ini adalah nikmat, karena Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, ya lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49. Lihat, ketika membaca ayat ini, ya kita akan merenung, oh iya, anak ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat setelahnya Allah sebutkan Auzawjuhum dukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada di satu keluarga, ya Bu, suami istri punya anak semuanya perempuan. Nah ini seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini. Ya Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Lahir anak pertama perempuan, lahir anak kedua perempuan, ketiga perempuan lagi, sampai ketujuh perempuan lagi, kedelapan lagi perempuan lagi. Padahal ditunggu anak laki-laki. Tapi kata Allah apa? Innahu alimun qadir. Ya sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Jangan request. Boleh kita berdoa gitu kan kepada Allah, minta anak laki, minta anak perempuan. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah seperti ini, anaknya 5-5-nya perempuan semua, berarti itu yang terbaik untuk kita. Kalau kita berpikir, enaknya ya kalau punya anak laki-laki, misalnya perempuan 3, laki 3. Ya kalau yang perempuan ada yang cuci baju, cuci piring, ya kan, ada yang nyetrika. Kalau punya anak laki, satu buang sampah, satu cuci motor, ya kan, yang satu nganter adik-adiknya sekolah. Mikirnya kan begitu, Bu. Kadang manusianya mikirnya enak-enaknya dulu. Ya. Nah, ketika sudah punya anak, misalkan perempuan 3, laki 3, ya kan, begitu luar biasa. Anak laki yang pertama, pulang malam terus. Ya, anak laki yang kedua, kelahi terus sama temannya. Anak laki yang ketiga, misalkan mencuri barang temannya terus. Dapat kasus terus di sekolah. Akhirnya mikir, kalau tahu begini, ya Allah, enakan punya anak perempuan semua. Kan begitu. Jadi Allah Maha tahu. Jangan kita berpikir enaknya dalam diri kita. Ya. Karena Allah innahu alimun qadir. Ya disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam satu keluarga ada anaknya, ya itu laki semua. Ya, laki semua, anak pertama sampai anak 6 laki semua. Insya Allah ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dididik aja bagaimana yang laki ini juga bisa nyuci piring, bisa nyetrika kan gitu. Ya, kadang anak perempuan juga malesnya luar biasa. Ya, disuruh bantu nyuci piring nggak mau. Ya, disuruh jagain adiknya, ya malah main HP. Ya, adiknya kesetrum listrik lah, segala macam. Nah, ini macam-macam, Bu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan perempuan juga lengah. Perempuan juga tidak rajin, males. Ya kadang bangun anak perempuan jam 8. Ya, yang laki-laki malah lebih rajin, sebelum subuh sudah bangun. Nah, jadi tergantung kitanya. Jadi Allah ini menginginkan yang terbaik untuk
kita. Nah, begitu juga dalam ayat berikutnya, ayuzawwijuhum dzukhrana wa inatha. Allah juga menganugerahkan ada satu keluarga itu yang lengkap, komplit. Ya, ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya, masya Allah, kan gitu, lengkap sudah kan begitu. Ya, saya sekeluarga, Bu, bapak ibu saya punya anak 12. Ya, saya anak ke-11. Itu masya Allah, formasinya itu seperti diatur gitu. Anak yang pertama 1, 2, 3 laki-laki. Kemudian anak yang 6 di tengah itu perempuan, 3 lagi laki-laki. Jadi 12. Perempuan 6, laki 6. Satu bapak, satu ibu. Jadi saya anak ke-11. Ya, punya adik, dan saya sekarang sudah punya cucu kan gitu. Nah, dari keponakan-keponakan saya kan seperti itu. Nah, itu ada kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya satu keluarga yang memang komplit lengkap. Ada laki, ada perempuan, dan ini Allah yang tahu ya letak baiknya untuk kita. Ya, kalau sudah ditetapkan seperti itu, maka inilah takdir Allah yang terbaik ya untuk kita. Jangan menyesali, ya jangan ngomel-ngomel sama suaminya. Abang ini gimana sih, nggak pintar katanya. Kan begitu. Ini anak semua perempuan, nggak ada yang laki kan. Jangan nyalahin suami. Ya, kita serahkan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa kata beliau? Fa innahu qad tamalahum 'alaiha. Dan sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mengamanahi tersebut kepada mereka. Yaitu kepada kita, orang tua. Wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibat wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba. Kata beliau, Allah mewajibkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Ya. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar memberikan nikmat anak, tetapi ada kewajiban yang harus kita penuhi. Ya, ada kewajiban yang harus kita penuhi. Kadangkala apa? Waja'alaha imtihanan. Kadangkala ya anak-anak tersebut itu menjadi apa? Menjadi ujian. Nikmat tersebut, anak-anak tersebut menjadi ujian bagi kita. Ya. Begitu juga apa? Waqtibaran, yaitu cobaan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar nikmat. Jadi anak itu adalah nikmat, tetapi kadangkala juga nikmat itu bisa menjadi ujian, bisa jadi cobaan. Berapa banyak ya dari keluarga yang diuji dengan anak-anaknya. Ya, kita saja saat ini sudah banyak ujiannya. Yang baru punya anak satu aja udah pusing mikirin anak yang satu. Apalagi yang punya anak banyak. Ya, jadi selain nikmat, anak ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 anak, yang satu punya karakter cerewet, yang satu pendiam, yang satu suka mukul, maka ini kan ujian. Ya, tinggal sabar-sabarnya kita. Fa in qalu biha tujaha abnaihim kama amarahumullahu subhanahu wa ta'ala kana lahum indallahi ajrun 'azimun wa thawabun jazilun. Nah, kata beliau ya, apabila orang tua ini menunaikan amanah tersebut, mendidik anaknya sebagaimana yang Allah tetapkan, sebagaimana yang Allah perintahkan, maka mereka berhak memperoleh apa? Ya, memperoleh ajrun azimun, yaitu ganjaran yang besar. Ya, ganjaran yang besar. Wa thawabun jazilun. Begitu juga orang tua akan mendapat pahala yang banyak kalau seandainya kita menunaikan dan mendidik anak-anak tersebut. Ya. Wa in farratu fiha faqad aradu anfusahum lil uqubati bihasabi tafritihim. Tetapi sebaliknya, kalau kedua orang tua menyia-nyiakan anaknya, ya tidak mendidik,
ya tidak memperhatikan, maka apa? Ya, maka orang tua itu apa? Menjerumuskan, artinya menawarkan dirinya untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bihasabi tafritim, sesuai dengan kelalaiannya. Ya, tentunya kelalaian orang tua yang satu dengan orang tua yang lain ini berbeda. Ada yang bentuk perhatiannya maksimal 100%, ya ada juga yang kelalaiannya 50%, 60%, maka ini hukumannya nanti dari Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berbeda-beda. Ya tentunya karena sesuai dengan kelalaiannya masing-masing. Tidak sama antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain, hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu perhatiannya maksimal, yang satu tidak, maka hukumannya berbeda-beda. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menerangkan perbedaan antara ajrun dan thawab. Ya, di sini kan disebutkan oleh beliau, kana lahum indallahi ajrun 'azimun wa thawabun jazilun. Ya. Kalau thawabun ini maknanya adalah pahala yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi thawabun itu pahala yang mendatangkan rahmat Allah berupa surga. Adapun ajrun azimun, balasan yang besar, ganjaran yang besar. Ini kata para ulama, yaitu bentuk balasan di luar pahala, selain pahala. Kalau thawabun ini bentuknya pahala, kalau ajrun ini selain pahala. Di antaranya apa? Ketika kita mendidik anak, ya, maka anak tersebut nanti akan menjadi tameng api neraka. Jadi ada sisi-sisi positif yang lainnya selain pahala. Maka itu bentuk ajrun. Bentuk ajrun. Itu perbedaan antara thawabun wa ajrun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan, yang dijaga oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Ghiladun shidadun, kasar lagi keras. Tidak ada malaikat di neraka yang murah senyum. Tidak ada. Semua keras. Pokoknya orang yang melihat pasti akan takut. Penjaga neraka ini ya selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzubillah, ya, jangan sampai karena sebab kelalaian kita sebagai orang tua terhadap pendidikan anak, terhadap bentuk perhatian kepada anak, kemudian kita dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksa api neraka. Waliya'udzubillah. Fal ayatu aslun 'azimun fi wujubi ri'ayatil awlad wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Kata Syekh Abdul Razzaq, ayat ini yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah asal yang agung, ya, pokok yang agung, pondasi yang agung yang mewajibkan orang tua untuk apa? Memelihara anak-anaknya, ya, memelihara anak-anaknya. Nah, ini ayat ini dijadikan apa? Pokok yang agung, pondasi yang agung tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Untuk apa? Riayati, yaitu memelihara.
tarbiyatihim, yaitu mendidik mereka. Nah, begitu juga wal inayati bi ahwalihim, dan juga bentuk perhatian dalam setiap kondisi. Ya. Perhatian terhadap segala kondisi apapun terhadap anak. Nah, jadi ternyata memang kewajiban mendidik anak, menciptakan karakter yang baik untuk anak, ini adalah tanggung jawab siapa? Orang tua, guru, ya, kemudian sekolah itu hanyalah partner. Ya, sifatnya hanya partner, bukan yang berkewajiban utama, bukan. Yang berkewajiban utama adalah orang tua. Yang namanya partner ini berarti bukan tidak 100% bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ya, karena namanya partner, hanya membantu mendidik. Hakikatnya yang berkewajiban mendidik adalah orang tua. Tapi karena kita keterbatasan dengan ilmu dan lain sebagainya, kita titipin anak-anak kita di sekolah, kan seperti itu. Tapi pada hakikatnya kita kembalikan lagi, kewajiban adalah untuk orang tua. Qala al-Khalifah ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib fi bayan hadhihi al-ayah, allimuhum wa addibuhum. Berkata Khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan didiklah mereka. Ajarkan ilmu, ajarkan adab. Jadi dua ini selalu bergandengan, antara ilmu dan adab. Ya, adab lebih tinggi dari ilmu. Orang yang berilmu harus punya adab. Nah, dua hal ini tidak bisa ditinggalkan dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak, yaitu berupa ilmu dan juga berupa pengajaran adab. Baik. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadzal amr wa bayanu tahattumihi 'alal aba, faqala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, itu rakyatnya. Ya. Presiden, pemimpin, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, itu rakyatnya. Jangan ambisi, jangan hanya sekedar ambisi menjadi pemimpin. Ya, RT juga pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang rendah, termasuk diri kita juga adalah seorang pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian suami adalah pemimpin di dalam keluarganya, ia bertanggung jawab atas mereka, yaitu atas istri dan anak-anaknya. Begitu juga istri adalah pemimpin di rumah suaminya, maka dia bertanggung jawab terhadap rumah dan suaminya, baik dari harta suami, anak-anak, ya, di rumah rajin gak bersihin rumah, ya kan? Kemudian di rumah anak-anak dapat perhatian tidak, ya, di rumah apakah anak-anak ini ada jadwal atau tidak dalam kebersihan dan lain sebagainya. Maka ini tugas istri, ya, tugas ibu di rumah. Nah, maka bagaimana
rumah ini bisa terkondisi, kuncinya adalah di ibu, ya, bukan di bapak, ya, karena bapak cari uang kalau keluar, ibu yang di rumah. Maka semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, uang belanja misalkan yang diamanahi suami, ya, apakah dipakai sesuai dengan apa yang diamanahi oleh suami atau tidak? Ya, jangan-jangan tanpa izin, kan seperti itu digunakan untuk perkara yang tidak diridhoi oleh suami. Maka hati-hati. 100 rupiah, 1 rupiah uang yang kita belanjakan itu yang tidak diridhoi oleh suami, maka itu bisa berbahaya. Ya, nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan pemimpin atas harta tuannya, bertanggung jawab atas harta tersebut. Ya. Kemudian apa kata Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Diri kita sendiri pribadi adalah pemimpin untuk diri kita. Ya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Ya, ini sekedar muqaddimah dari 8 pilar yang telah saya sebutkan tadi. Walaupun tidak saya sebutkan secara rinci, ya paling tidak ya tadi sudah ada gambaran 8 pilar itu apa saja yang harus kita terapkan di dalam pendidikan untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab, Bu? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada kita tutup. Iya, silakan. Iya. Biasanya dalam kondisi real yang ada, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pergaulan anak-anak kita dengan keluarganya, yaitu sepupunya, maka ini tidak bisa dipisahkan secara totalitas. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, yaitu hanya dari sisi menjauhkan, ya bukan memisahkan. Ya, artinya butuh timing waktu yang tepat untuk bertemu, kapan waktu yang tepat untuk berpisah. Artinya tidak senantiasa bertemu. Mungkin bagaimana kita pertemukan anak kita ini dengan sepupu-sepupunya pada waktu-waktu tertentu, saat ada kegiatan keluarga, acara keluarga, maka ini yang pertama, diatur pertemuannya. Kemudian yang kedua, memberikan pijakan. Ya, ini penting, pijakan pergaulan kepada anak-anak kita. Ya, bahwasanya ketika kita bergaul, ya nak, ini pasti akan menjumpai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lihat sepupunya main dengar musik, ya kan? Ya paling tidak anak-anak kita ini udah punya pijakan mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi ketika dia melihat saudaranya melakukan tindakan-tindakan maksiat, ya maka dia sudah bisa memfilter apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kepada keluarga, saudara-saudaranya. Ya bahwasanya ya anak saya kan begitu, ini sudah belajar di pondok, ya dia modelnya seperti ini, tidak mau begini, tidak boleh begini. Ini perlu kita sampaikan kepada keponakan-keponakan kita.
Ya, agar nanti keponakan kita itu paham apa sih yang memang harus dilakukan bersama sepupunya, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Kadang-kala orang tua ini merasa tidak enak, tidak nyaman untuk menyampaikan ini kepada anak adik kita, anak kakak kita, karena mereka berteman, kemudian bersahabat, ya namanya keluarga, jadi kadang sebebas-bebasnya. Tetapi 3 poin penting ini bisa kita coba ibu-ibu. Ya, agar apa? Agar betul-betul keluarga itu tahu ternyata keluarga kita ini punya prinsip. Kalau seandainya kebenaran ini tidak kita sampaikan, nanti selamanya akan disepelekan. Ya, anak kita diajak nonton, anak kita diajak lihat konser musik dan lain sebagainya. Ya, maka perlu kita sampaikan dari awal. Mungkin poin-poin penting ini bisa kita terapkan. Wallahu a'lam. Tidak ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau bertanya ini. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Walaupun memang ada yang sebagian orang seperti itu, tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, seperti itu pasti memberikan seperti wajib memberikan seberapa banyak dengan itu tidak bisa. Iya. Nah itu sebenarnya itu memang motif yang memberikan seberapa banyak atau sama sesuai dengan memberikan atau bagaimana. Ya, yang pertama, kalau dalam struktur organisasi, ya, kan ibu itu adalah sekolah utama. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah utama. Kemudian siapa yang jadi kepala sekolah? Suami. Berarti kedua-duanya bertanggung jawab. Hanya saja porsi kepala sekolah itu biasanya ngajarnya itu sedikit. Ya, kalau guru itu ngajarnya dalam satu pekan anggaplah misalkan 36 jam. Ya kan begitu. Kalau kepala sekolah hanya 4-8 jam kan gitu dalam sepekan itu kalau dalam struktur organisasi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih banyak waktunya, ibu dengan anak atau ayah dengan anak? Tentunya ibu. Maka porsi ibu ini harus jauh lebih banyak daripada ayah. Nah, kecuali kebalik, ya ibunya yang kerja, bapaknya jadi bapak rumah tangga. Nah ini keliru seperti ini kan begitu. Ya, keliru. Walaupun ada dalam kadang satu keluarga yang dalam kondisi terdesak dan terpaksa seperti ini, ya kan? Nah, seorang suami yang ngurusin cucian, suami yang ngurusin anak-anaknya di rumah, istrinya yang kerja. Tentunya ini tidak tepat seperti ini. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah ya pemimpin bagi perempuan. Yang namanya pemimpin itu harus di atas. Selain itu juga dia bertanggung jawab ya terhadap nafkah dan lain sebagainya. Maka kedua-duanya bertanggung jawab, hanya saja porsinya ibu lebih besar. Nah, maka daripada itu perlu adanya kerjasama
antara ayah dan ibu. Ibu yang ngajar, saat pulang kerja ya bisikin bapaknya, coba ditanya kan gitu. Coba ditanya terkait apa bentuk evaluasi. Nah, model-model yang seperti itu walaupun tidak secara langsung ayah yang ngajar, tapi paling tidak ada perhatian-perhatian terhadap apa yang diajarkan oleh si ibu. Baik. Kemudian yang kedua, ya stigma bahwasanya anak laki-laki itu anak perempuan balik modal gitu Bu. Laki-laki ya. Berarti secara tidak langsung mengatakan bahwasanya laki-laki itu lebih mulia dari perempuan gitu ya. Ya, perlu diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan anak laki-laki disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentang keutamaan anak perempuan juga demikian. Semuanya ini memiliki keutamaan masing-masing. Hanya saja kalau kata orang tua, kalau anak laki-laki itu langkahnya panjang. Kalau anak perempuan itu langkahnya pendek. Urusannya apa? Dapur, sumur, kasur. Biasanya kan seperti itu kan. Walau setinggi apapun si perempuan, ya hakikatnya ketika dia mengikuti dari anjuran syariat, ya sudah, dia di rumah, ya kan, ngurusin yang tiga itu kan. Ya disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan anak perempuan. Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'i kunna lahu sitran. Ya. Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan kehadiran anak perempuan, ya menyusahkan anak perempuan ini, banyak biaya yang dikeluarkan untuk anak perempuan, maka anak perempuan itu nanti akan menjadi tameng baginya di neraka. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ketika menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat di antara saya dan dia seperti ini, ya, seperti dua jari ini bergandengan, seperti menggabungkan jari-jarinya. Nah, ini keutamaan anak perempuan. Jadi ucapan-ucapan seperti itu tentunya tidak benar ya secara 100%. Tentunya perlu tafsir penjelasan yang terperinci. Ya, ala kulli hal di dalam syariat kita, syariat Islam, kedua-duanya memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Maka tinggal bagaimana kita ya bersikap terhadap anak perempuan, bersikap terhadap anak laki-laki. Bagaimana anak laki-laki ini bisa membantu keluarganya yang perempuan, bagaimana anak perempuan ini bisa juga mengayomi dari kakak dan adiknya yang laki-laki. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Ya, kesimpulan terakhir, apa saja pilar yang 8 itu? Silakan disebutkan. 1, ya, memilih istri atau suami yang salehah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, nama yang baik. Berarti kalau misalnya anak kita namanya sudah tidak sesuai dengan syariat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ganti. Kemudian yang berikutnya, berbuat adil. Berikutnya, lemah lembut dan kasih sayang. Berikutnya, nasihat dan arahan, teman yang baik. Terakhir, suri tauladan yang baik. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.